Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sadar sepenuhnya bahwa semua nikmat yang Allah titipkan itu adalah amanah yang suatu saat nanti akan dipertanyakan tentang penggunaannya. Kita diberi umur, akan ditanya untuk apa umur kita. Kita diberi kesehatan, maka pasti ditanya untuk apa kesehatan kita. Maka pastikan kita menyiapkan jawaban ingkang sae sehingga kita pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah mugi-mugi termasuk orang yang dipilih oleh Allah agar mudah di dalam mempelajari semua risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus diberikan taufik yaitu izin dari Allah agar setiap ilmu yang kita peroleh Allah izinkan jadi amal. Tentu saja kita tahu bahwa ke masjid itu baik, duduk bermajelis itu baik, semua orang juga tahu insya Allah. Tetapi untuk diizinkan Allah kita mau duduk butuh kerendahan hati, butuh meluangkan waktu. Kalau bukan karena taufik atau izin dari Allah maka susah terjadi. Nah, kita mensyukuri nikmat itu. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sisa umur hidup kita hanya di dalam kebaikan dan kebaikan mawon. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, jikalau masih diberi umur, kata Rasulullah, ziyadatan li fi kulli khair, saya mohon kepada engkau ya Allah sisa umur hanya untuk tambahan kebaikan. Apalah artinya bertambah umur kalau ternyata umurnya justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang berikutnya, ingkang kula hormati Bapak Duku dan seluruh perangkat untuk wilayah Mancasan nggih Mas nggih, Pak RT semuanya pokoknya nggih, yang membimbing lingkungan, yang membina lingkungan. Semoga Allah berkahi perjuangan panjenengan semua, karena menjadi pemimpin tidak mudah nggih. Tetapi insya Allah karena Allah insya Allah berbuah pahala yang sangat besar, dan insya Allah mudah-mudahan berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh kajian saya itu yang menjadi motor itu Pak RT, Pak Dukuhnya. Kalau di wilayah Taman Tirto itu rata-rata memang yang menjadi motor penggeraknya itu di samping takmir masjid juga Pak RT, Pak Dukuhnya. Termasuk di beberapa sekolahan juga Pak Duku sekaligus biasanya menjadi perwakilan wali, itu juga menjadi motor penggeraknya. Mudah-mudahan kepemimpinan yang baik ini Allah berkahi sehingga insya Allah berbuah kebaikan untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk lingkungannya insya Allah. Allahumma amin. Nah Bapak Ibu semuanya, syukur lagi kita, alhamdulillah kita diperjumpakan lagi. Sebenarnya pembicaraan ini nih, dengan mas-mas semua itu sudah sejak 2 tahun yang lalu nih Mas nih. Sejak Ramadan tahun lalu. Nih. Cuma saya pikir waktu itu karena sudah ada Dr. Talkis, nih, saya pikir sudah lebih dari cukup. Nih, saya tidak ada apa-apanya insya Allah dibanding beliau. Tapi karena kemarin katanya beliau waktunya sudah relatif susah, maka kemudian saya sempatkan per hari ini. Nih. Mudah-mudahan bisa menjadi kajian rutin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri terbiasa untuk ngaji yang rutinan, bukan ngaji yang sesaat. Mengapa? Karena problematikanya di Indonesia Bapak Ibu sedaya, ngaji niku soalnya itu lompat terus materinya, ganti terus, itu sulit untuk mendapatkan ilmu yang baik. Kados jenengan sekolah sebaiknya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu urut Bapak Ibu.
Satu kitab misalnya ini kitab tentang sholat, selesaikan kitab tentang sholat. Dari mulai syarat sholat, rukun sholat, sunnah sholat, apa yang makruh, apa yang boleh, bolehkah menangis di dalam sholat misalnya, bolehkah kita wain di dalam sholat, bagaimana kalau ternyata kita lagi sholat, mohon maaf keluar ingusnya, itu harus dipelajari seluruhnya Bapak Ibu. Kadang-kadang maklum kita sedang sholat bilang flu, ya kan, kemudian kita wain-wain, bagaimana adabnya. Kemudian kita mendengar kalimat atau ucapan dari imam yang ternyata menyentuh hati kita, kita menangis, bolehkah? Itu dibahas di dalam apa-apa yang boleh di dalam sholat, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita belajarnya urut seperti itu, maka akan selesai. Setahun jenengan akan menyelesaikan satu kitab sholat, sehingga tahun depan jenengan sholat sudah tentrem. Rasulullah bersabda, contoh, idza qumta fi sholatik, kata Rasulullah, jikalau panjenengan berdiri di dalam sholat, fasoli sholatamu wadiin, sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang mau mati, kata Rasulullah. Ini sudah saya pernah sampaikan ketika bulan Ramadan. Sholatlah sebagaimana sholatnya yang hendak meninggal. Bagaimana orang kalau mau meninggal kira-kira sholat? Nangis nggak kira-kira? Khusyuk nggak kira-kira? Kisah ini itu terjadi Bapak Ibu. Jadi kan tahu Freddy Budiman, tahu nggak? Freddy Budiman pernah dengar nggak kisahnya? Seorang bandar narkoba yang sangat besar di Indonesia. Pernah dengar? Pernah nggih? Itu di penjaranya di Nusa Kambangan Bapak Ibu. Di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan sudah di dalam penjara masih bisa mengendalikan jaringannya. Masih bisa bikin omset narkoba besar-besaran, subhanallah. Kemudian setelah diadili ternyata harus dieksekusi mati. Dan sekarang sudah dieksekusi. Saya dapat cerita kebetulan adik saya brimob Bapak Ibu. Sehingga adik saya cerita bagaimana beliau ketika sudah divonis mati. Yang terjadi dia langsung pakai jubah, pakai jenggot nyunah, pakai peci, sholat nggak pernah tinggal. Karena tahu hendak mati. Maka betul Rasulullah sanjang, idza qumta fi sholatik, nek panjenengan sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang mau meninggal. Karena dia jadi khusyuk, hatinya jadi tentrem menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari tiba hendak dieksekusi, maka biasanya dikasih kesempatan mau apa? Mau apa dia? Mau sholat Bapak Ibu. Setengah 12 sholat, jam 12 kurang seperempat sholat. Jadi nggak tahu nggih, pelaksanakan eksekusi mati itu selalu jam 00, jam 12 malam. Kebetulan adik saya tahu persis tentang seperti itu. Ada sekian senjata, kalau nggak salah 12 yang disiapkan, hanya 3 yang berisi peluru tajam, supaya yang nembak itu nggak stres. Karena walaupun polisi Bapak Ibu, kalau mau nembak, membunuh itu tetap stressing. Saya mau bunuh orang, walaupun itu perintah negara, tetap stressing. Maka dari 12 itu diacak, sehingga mereka nggak tahu mana yang ada isinya. Yang ada isinya peluru tajam itu nggak tahu. Di antara yang pegang itu nggak tahu. Kemudian diletakkan di tempat yang gelap gulita. Lampu tuh hanya nyala 1 detik, LED gitu, dan ada tanda putih di jantungnya. Diarahkan ke situ, dek. Jadi selesai langsung. Beliau itu nggak mau ditutup matanya. Dan kesaksian dari kejaksaan, kalau jenengan baca di internet sampai sekarang masih ada beritanya. Setelah meninggal ada bau wangi yang sangat semerbak. Tanda berarti husnul khotimah. Kita belum tentu bisa Bapak Ibu. Bayangkan seorang yang menjadi penjahat besar berakhir dengan husnul khotimah. Ingat Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya Bapak Ibu. Maka tidak tahu hati yang paling dalam itu isinya apa. Kita ibadah karena Allah atau karena yang lain, Allah tahu Bapak Ibu. Kita sholat karena apa, Allah tahu. Kalau kita jujur karena Allah dari hati yang paling dalam, insya Allah penutup kehidupan kita akan baik. Barang siapa yang punya kebiasaan buruk, maka akan ditutup kematiannya dengan kebiasaan buruk itu. Masya Allah. Mungkin beliau pernah jadi penjahat, tetapi dia mungkin hatinya berontak, saya sebenarnya nggak mau begitu. Maka Bapak Ibu, kita koreksi ke dalam. Nah, ini contoh bahwa belajar itu harus terstruktur. Ada silabusnya, sebagaimana sekolah ada urut-urutan belajarnya Bapak Ibu. Makanya saya termasuk yang agak menghindari kajian yang cuma lompat-lompat saja. Saya nggak mau biasanya. Kenapa? Kurang hasil. Ini kurang hasil. Walaupun tentu saja saya juga sering ya pengajian yang hanya
setahun 2 kali gitu ya, ada. Tapi sebenarnya lebih baik yang terstruktur. Harapannya apa? Sekali lagi, sekarang kita mulai 1 tahun ke depan kita sudah punya cukup ilmu tentang sesuatu. Ada banyak hal ya, di dalam agama ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Ilmu-ilmu dasar, ya, ilmu akidah dasar, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, tentang zakat, tentang bagi waris, ya, tentang sholat itu sendiri, tentang puasa, tentang idul korban yang sebentar lagi kita laksanakan. Maka semua itu butuh pembelajaran yang urut, yang dengan itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik di dalam ibadahnya. Nah Bapak Ibu semuanya, malam ini insya Allah masih di bulan Syawal nih, masih Syawal nih. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, qulu amin wa antum bi khair. Saya berharap kita semua kemarin Ramadan diterima amal ibadahnya. Kemudian kita mohon kepada Allah agar disampaikan di Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan. Ya. Maka Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama ini saya menyampaikan sudah dikasih judul, ya, yaitu judulnya tentang merawat atau menjaga ketakwaan sepasca Ramadan. Ini bagian penting dari pembelajaran kita sebelum kita masuk ke kitab-kitab yang akan kita pelajari. Sebelum kita belajar tentang sholat, sebelum belajar tentang zakat dan lain-lain, malam hari ini khusus untuk motivasi buat kita semua agar kita semangat di dalam beribadah. Bapak Ibu semua, kita tahu nih bahwa begitu masuk 1 Syawal, maka seluruh privilege atau seluruh keutamaan bulan Ramadan sudah dicabut. Contoh, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan, jikalau datang Ramadan, tuftahu abwabul jannah." Dibuka pintu surga. Wa khuliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka. Wa syufidatis syayatin, kata Rasulullah, dipegang atau dibondok atau dijiret ya, setan-setan. Tapi begitu tanggal 1 dan maghrib, takbiran malam, takbiran sudah dilepas semuanya itu. Maka seringkali orang baru masuk 1 Syawal sudah lepas seluruh aktivitas Ramadan. Contoh, yang biasanya sholat tarawih 11 rakaat, malam itu jenengan sholat malam enggak? Kebanyakan alasan takbiran terus dadi witir we ora. Gini apa nggih? Karena memang secara zatnya bulan Ramadan dan bulan Syawal berbeda Bapak Ibu. Di bulan Ramadan ada wayunadi munadin, ada yang berkata-kata dari atas, wahai ya bahyal khair, wahai para pelaku kebaikan, semangatlah, pelaku keburukan berhentilah. Begitu masuk Syawal berhenti itu semua Bapak Ibu. Maka pantas bulan Syawal yang seharusnya peningkatan justru kebanyakan penurunan. Gini apa nggih? Bapak Ibu semuanya. Baiklah, mungkin malam pertama kita lepas ning yo coba blas. Terus malam-malam berikutnya ya ora tau salat wengi, subhanallah Bapak Ibu. Kita 1 bulan bersama Ramadan itu khususnya bapak-bapak kan enggak putus tuh. Ini apa nggih? Kalau ibu-ibu mungkin head jadi putus salat malamnya. Tapi kalau bapak-bapak insya Allah full nggih. Full nggih insya Allah. Rasanya kok eman-eman mboten tindak tarawih. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Bayangkan indahnya sebulan bersama Ramadan, iso sholat wengi pendak wengi, kok ujuk-ujuk bulan Syawal blas niku lak eman-emane pol-polan. Gini apa nggih? Nah, maka malam hari ini kita ngaji seperti ini. Setelah jenengan ngaji ini, malam ini jenengan pegangi, insya Allah jenengan akan merasakan Ramadan sepanjang tahun. Merasakan spirit Ramadan sepanjang tahun insya Allah. Bapak Ibu semuanya, Allah berfirman di dalam Quran surah ke-51, Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Ini ayat yang semua kita semestinya hafal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahiku, kata Allah. Jadi jangan sekarang tahu nih, apa tujuan kita diciptakan jelas.
untuk beribadah kepada Allah. Ibadah Bapak Ibu secara umum artinya adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, baik perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Maka kalau jenengan melakukan aktivitas apapun itu bentuknya, perkataankah, melihatkah, mendengarkah, melangkahkan kakikah, tangan bergerak, pastikan tanyakan pada panjenengan, pada diri sendiri, ini Allah cinta dan ridho tidak ini? Kalau Allah nggak cinta dan ridho, bukan bagian dari ibadah Bapak Ibu. Kata para ulama, al-ibadah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardo. Ibadahlah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Dan itulah tujuan kita diciptakan Bapak Ibu. Banyak orang-orang non muslim ketemu saya, ketika ditanya apa tujuan dengan diciptakan, nggak ngerti. Sebagian mengatakan, ya saya untuk hidup, untuk menghidupi anak istri, untuk bekerja. Ketahuilah, seorang muslim diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-56. Bapak Ibu, nanti saya rekam, jadi nanti lihat videonya di rumah, di murojaah, ditulis ayatnya di rumah, diringkes pelajarannya. Supaya apa? Supaya ada bekasnya Bapak Ibu. Nih, jangan ngaji sekarang masuk hilang. Saya yakin nggak semua jenengan langsung nangkep, saya yakin itu. Tapi kalau diulang, dicatat ulang, insya Allah akan ada hasilnya. Surah Adz-Dzariyat Bapak Ibu dimulai dengan sesuatu yang besar. Allah bersumpah dengan makhluknya. Wad-dzariyati darwa, kata Allah, demi angin yang membawa debu-debu dengan cepat. Falhamilati wiqra, dan demi yang mengandung air yang banyak. Apa itu? Awan. Faljariyati yusra, dan demi kapal-kapal yang membelah lautan dengan mudah. Bayangkan Bapak Ibu, jangan membayangkan nggak? Allah bersumpah dengan makhluknya. Jangan lihat, kapal itu terbuat dari besi Bapak Ibu, ribuan ton. Gini Pak, di atasnya ada kontainer jumlahnya sangat banyak. Kok iso ngambang membawa barang dari Indonesia ke Jepang, ke Australia, ke Amerika? Kalau bukan karena karunia dari Allah, mustahil. Itu kemudahan dari Allah Bapak Ibu semuanya. Barang-barang yang jenengan gunakan sekarang banyak dari Cina, gini Pak, itu dibawa pakai kapal-kapal. Maka Allah berfirman, faljariyati yusra, kapal-kapal yang membelah lautan dengan mudah. Masya Allah. Falmuqassimati amro, dan demi malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk ngurusi urusan panjenengan dalam bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innama tu'aduna lasadiq, kata Allah. Segala sesuatu yang Allah janjikan kepada jenengan semua pasti terjadi. Itu awal 5 ayat Quran surah Adz-Dzariyat. Ditarik ke belakang ketemu ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita ibadah? Sampai kapan? Sampai kapan Bapak Ibu? Kita ibadah sampai kapan? Sampai datang kematian Bapak Ibu. Di mana dalilnya? Quran surah Al-Hijr ayat ke-99. Quran surah Al-Hijr ayat ke-99. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang sesuatu yang jelas. Yakin itu jelas. Apa itu? Kematian maksudnya Bapak Ibu. Jadi kapan kita istirahat? Nanti kalau sudah melangkahkan kaki kita di surga, itu istirahat. Orang muslim memang di dunia ini untuk beribadah, untuk rekoso Bapak Ibu, bukan untuk enak-enakan. Maka pastikan setiap langkah kehidupan kita ini memang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan, bersabda tentang apa sih yang Allah cintai terhadap amal kita? Sesungguhnya Allah itu menyukai amal yang adwamuhu wa ingkol,
amal yang terus menerus walaupun sedikit. Jangan salah dipahami, pegang ini nih. Allah tuh cinta banget kepada amal yang terus menerus walaupun sedikit. Ketimbang sholat wengi diborong. Malam ini pokoknya saya borong. Jam 12 tekan isu. Ning suora itu Allah nggak cinta. Yang Allah cintai adalah adwamuhu wa inqal, terus menerus walaupun sedikit. Maka Bapak Ibu, terkait dengan kita di bulan Syawal ini, kita di Ramadan itu sudah diajari semangatnya luar biasa. Gini apa nggih? Sing maune rajin maca Quran, gini apa nggih? Yang tadinya sholat malam jarang-jarang bisa penuh 1 bulan. Gini apa nggih? Kita itu mendapatkan pesantren yang sangat luar biasa, yaitu Ramadan 1 bulan penuh. Maka para ulama menyebut bi'sal qaumi, dan perhatikan betul ini dan pegang. Bi'sal qaumi qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Kata para ulama, sungguh buruk suatu kaum, sungguh buruk seseorang yang qaumun la ya'rifuna rabbahum, yang orang itu, kaum itu tidak mengenal Robnya illa kecuali fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Semangat nenek mau Ramadan kok, begitu lepas bubar belas. Nah, ini Allah benci banget Bapak Ibu. Dikatakan buruk suatu kaum yang semangatnya ketika Ramadan saja, begitu lepas subhanallah. Sholat malam langsung talak 3. Nek talak 1 sih iso rujuk Bapak Ibu. Nek terus bablas tekan 5 dino ora sholat wengi, lah ini masalah. Ya Bapak Ibu. Makanya ingat-ingat spirit Ramadan. Jangan sampai kita lepaskan total. Bapak Ibu semuanya, seandainya kita termasuk yang bisa membawa spirit Ramadan, maka jenengan termasuk orang yang disifati menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Nanti jangan buka di rumah. Makanya saya rekam biar jenengan bisa buka lagi di rumah. Jenengan baca tafsirnya. Makanya orang-orang beriman tuh nggak sempet dolanan Bapak Ibu. Karena banyak yang dipelajari. Sering saya katakan, andai saya bisa beli waktu, saya beli waktu Bapak Ibu. Karena Pak, 1 hari kita belajar itu nggak cukup. Banyak waktu yang kita kurang. Sementara banyak orang yang santai-santai. Kadang saya bingung, kok bisa punya waktu sebanyak itu? Sementara saya kurang-kurang waktu. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun 60 dikatakan, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, kata Allah, adalah orang-orang yang memberikan apa yang seharusnya diberikan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hatinya dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, bayangkan. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang memberikan apa yang harus diberikan, maksudnya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa? Seorang hamba itu punya kewajiban beribadah kepada Rabbnya, sebagaimana tadi disebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka di dalam Quran surah Al-Mu'minun 60 dikatakan adalah orang-orang yang sudah melakukan kewajibannya itu, memberikan apa yang seharusnya diberikan. Kata Allah, mereka hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka takut? Karena mereka sadar akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadununa, orang-orang yang sadar betul bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu membuat hatinya menjadi takut. Aisyah radhiyallahu anha mengomentari ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang ketakutan ini adalah orang-orang yang siang harinya berbuat buruk? Mereka mencurikah, bermaksiatkah, berzinakah? Bukan, kata Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dunianya. Dia bekerja di siang hari, dan dia tidak lupa di tengah-tengah bekerjanya zikrullah, mengingat Allah. Dan di ujung malam mereka bangun, hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang banyak beristighfar di ujung malam. Hatinya takut kepada Allah karena khawatir ibadahnya nggak diterima, Bapak Ibu. Dan inilah ciri orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang
jumlah ibadahnya banyak, tapi dia masih belum merasa aman. Ya Allah, ditompo ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Sementara orang yang sebaliknya adalah orang munafik, yaitu orang-orang yang banyak bermaksiat dengan Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan dia merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bapak Ibu. Nih. Sampai di titik ini sangat dipahami Bapak Ibu nih? Sangat nih? Saya terlalu cepat nggak? Kalau terlalu cepat nanti lihat lagi videonya, karena waktunya biar efektif nih. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita membawa spirit Ramadan agar kita bisa rasakan Ramadan di sepanjang tahun? Yang pertama, agar kita termasuk di Al-Mu'minun 60 tadi. Yang pertama, Ramadan Bapak Ibu mengajarkan kepada kita tentang muraqabatullah. Jangan catat. Yang pertama, Ramadan itu, bulan puasa itu mengajarkan kepada kita tentang muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Keadaan di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini Bang, bukankah puasa begitu mengajarkan pada kita? Jenengan siang hari, ibu-ibu siang hari laparnya luar biasa, di kamar sendirian ada makanan enak, berani nggak jenengan dahar? Boten. Kenapa nggak berani? Nggak ada orang kok. Kenapa? Karena tahu Allah melihat jenengan. Gini apa gini? Takut batal. Suami istri baru menikah seminggu, datang Ramadan, bergejolak suami istri di siang hari. Berani nggak itu berhubungan suami istri? Boten. Kenapa? Allah melihat kita, Bapak Ibu. Gini apa gini? Meskipun faktanya saya sering banget dapat laporan, Ustadz, saya kebablasan telung dina Ustadz. Pasangan muda, subhanallah. Saya katakan, yo kena kafarah. Apa kafarahnya? Puasa sahro ini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut, rentuk putus. Subhanallah. Dia jawab, sesasi ora kuat Ustadz, kok rong sasi. Subhanallah. Maka ada solusi lain dalam syariat, yaitu apa? Memberi makan 60 orang miskin. Telung dino 180 hari. Subhanallah. Saya tanya, telung dino apa ping telu sedino? Beda hukumnya. Nek ping telu sedino tetap bayarnya 60. Nek saking sesuai 180. Sahro ini mutatabi'ain itu Bapak Ibu, jenengan puasa 2 bulan berturut-turut itu 55 dino, hari 56 kok jenengan batal, ngulang meneh sok awal, hitungan satu lagi. Subhanallah. Abot boten? Makanya karena itulah takut kepada Allah sehingga tidak dilakukan. Masya Allah. Ini manusia kadang-kadang terjadi begitu. Nyatanya saya dapat laporan begitu, subhanallah. Kadang-kadang Ustadz itu beratnya gitu, menampung banyak soal. Tahu-tahu ya Ustadz, saya begini Ustadz. Kemarin ibu-ibu, Ustadz, saya kemarin waktu bulan puasa sakit, saya bayar fidyah. Kemudian saya nggak puasa sampai datang puasa berikutnya. Padahal saya kemudian sehat. Saya baru tahu ternyata hukumnya katanya harus tetap puasa, kodok. Iya, kalau sudah lewat puasa, kodok plus fidyah. Gara-gara telat kodok, telat nyaur utang, nanti tekan Ramadan berikutnya. Seperti itu terjadi Bapak Ibu. Ya, makanya kita belajar supaya tahu hukum-hukum seperti ini. Ya. Jadi puasa Bapak Ibu, jangan perhatikan betul, mengajarkan kepada kita tentang kita tuh merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan ini adalah warisan yang paling besar dari ibadah puasa Bapak Ibu. Coba jenengan, kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, rasanya bagaimana kira-kira? Berani nggak ninggalin ibadah Bapak Ibu? Bapak-bapak berani nggak sholat jamaah di masjid? Subhanallah. 3 madzhab mengatakan wajib loh nih. 3 madzhab mengatakan laki-laki itu untuk sholat fardu di masjid. Hanya madzhab Syafi'i yang mengatakan mustahab, sunnah, tapi sunnah yang ditekan banget. Nek ora ono udur yo mangkat. Itu laki-laki. Makanya kalau jenengan sudah tahu seperti ini kan eman-eman nggak sholat berjamaah. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Abdullah bin Umi Maktum, salah satu muadzinnya Rasulullah, orangnya buta. Orangnya
buta. Ketika tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, orang buta kayak saya ini, rumahnya jauh, masih ada binatang buas antara saya dengan masjid, boleh nggak sih kalau saya dengar adzan orang mangkat ke rumah wae? Kata Rasulullah, lah, tetap mangkat, Bapak Ibu. Sekarang kita laki-laki enggak buta, punya motor, enggak hujan lebat, mau mengatakan tidak ke masjid, la ilaha illallah. Bagaimana hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Umi Maktum yang buta suruh berangkat, kita itu matanya melek. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, dengan belajar kita jadi tahu. Maka orang-orang yang mengikuti betul tentang ibadah puasa tahu bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada CCTV di ruangan saja, ini ada CCTV ini. Ada CCTV, kita merasa diawasi, kita nggak berani macam-macam. Gini apa nggih? Gitu? Jangan berani nggak joget-joget ada CCTV ibu-ibu? Yakin nggak berani jenengan? Karena tahu ada CCTV. Nek orang no CCTV mbok menawa mbok. Tapi karena jenengan tahu ada pengawasnya, maka kita hati-hati. Gini apa nggih? Ketahuilah, CCTV-nya manusia itu bisa oglang. Nek lampunya mati semelu mati. CCTV-nya Allah tuh nggak pernah oglang. Gini apa nggih? Rokib atid nyatet terus tuh jenengan di mana-mana. Lah kok wani-wani nek gawe elek. Gini apa nggih? Lah inilah yang diajarkan puasa kepada kita. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib." Adalah orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi dia tidak melihat Allah. Bil ghaib. Jenengan kan nggak melihat Allah, gini apa nggih? Tapi jenengan tahu bahwa Allah mengawasi panjenengan, sebagaimana CCTV mengawasi jenengan, maka jenengan akan hati-hati. Sebagaimana tadi, ada makanan enak sendirian, nggak ada orang lain, jenengan nggak berani ngunjuk karena tahu Allah melihat panjenengan. Gini apa nggih? Coba kalau ini dibawa kita keluar Ramadan, dahsyat luar biasa. Jenengan akan efektif hidupnya, nggak berani macam-macam. Kata Allah, lahum, bagi orang itu, orang yang takut kepada Allah dalam kondisi dia tidak melihat Allah, maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi dia ampunan dari Allah dan pahala yang sangat besar berbentuk surganya Allah. Bapak Ibu, nanti kita satu waktu kita akan belajar kata-kata maghfiratun, kata-kata tentang ampunan dari Allah. Jangan mesti bertanya-tanya, memangnya ampunan kenapa kok menjadi pahala besar? Bapak Ibu, banyak ayat di dalam Al-Quran menyebut bahwa seluruh problematika kehidupan kita di dunia dan di akhirat karena dosa-dosa kita. Tiba-tiba kita pergi ke kasihan bane bocor, yakin jenengan punya dosa. Tiba-tiba anak nakal banget pecicilan pol ngelawan wong tua, yakin karena jenengan punya dosa-dosa. Maka seluruh ibadah-ibadah besar itu maghfiratun, ampunan dari Allah. Karena begitu dosa-dosa dihapus, kafarah hilang Bapak Ibu. Pahami Bapak Ibu? Jadi masalah hidup kita itu kebanyakan karena dosa kita. Allah berkehendak supaya jenengan pulang ke akhirat dalam kondisi bersih, maka dihukumnya di dunia entah dengan anak sakit, dengan ban bocor, macam-macam, sandal putus. Para sahabat mengatakan, sandal saya putus, saya dosa apa ya? Langsung bertanya begitu Bapak Ibu. Maka bagi orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi ghaib, lahum, bagi dia maghfiratun, ampunan yang besar dan pahala yang besar di sisi Allah. Bayangin Bapak Ibu, kalau sudah tahu seperti ini, kira-kira isi ono wong wani selingkuh mboten? Saya itu dikeluhi Bapak Ibu, ya Allah, orang sudah 50 tahun datang suami istri ke saya, Ustaz, saya dengan istri saya mau cerai nih, udah nggak kuat Ustaz. Subhanallah, ini saya ketahuan lagi datang ke rumah, Ustaz, saya hari ini diputus pengadilan, baru selesai diputus suami saya datang ke rumah minta rujuk. Kenapa nggak kemarin-kemarin? Sudah diputus pengadilan baru minta rujuk. Ada lagi, ya Allah, istrinya tokoh datang ke saya, Ustaz, suami saya udah 4 tahun nggak mau kumpul dengan saya, punya gendaan baru, petang tahun, la ilaha illallah. Kok yo wani-wani nih? Tadi malam saya ngisi di daerah Jojoran,
Ibu-ibu datang setelah pengajian, Ustadz saya mau tanya di forum, saya malu. Saya ditinggalkan suami saya udah 5 tahun. Pekerjaan lancar, uang banyak, tapi nggak pernah sampai ke saya. Saya masih ridho Ustadz. Saya kapan boleh khulu? Saya boleh mengajukan cerai ke suami saya kapan? Apakah saya harus sabar? Subhanallah. Ya suami-suami hati-hati, jangan sakiti ibu-ibu. Kasihan. Kadang-kadang ibu-ibu, kenapa jenengan nggak cerai? Kasihan anak-anak. Saya belain anak-anak. La ilaha illallah. Datang pejabat, orang nomor 2, nangis ke saya 3 jam di rumah. Kenapa? Istrinya selingkuh dengan orang lain. Subhanallah. Kalau seandainya kita orang yang muraqabatullah, yang merasa diawasi Allah, nggak akan terjadi yang begituan Bapak Ibu. Nggak akan, insya Allah. Maka inilah yang Ramadan wariskan kepada kita. Apa dalil tentang muraqabatullah? Di antaranya adalah Quran surah An-Nisa ayat ke-1. Bapak Ibu, jangan nanti buka Quran surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lihat ayat terakhir, bagian terakhirnya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu kana 'alaikum raqiba, terhadap masing-masing panjenengan itu raqiba. Raqiba itu artinya melihat dengan fokus. Kalau nonton Busri misalnya, tak tonton ini jilbabe apa warnane, nganggo benges sepora, pakai baju warna apa, kaos kakinya apa, dilihat detil, itu namanya raqibah Bapak Ibu. Dan Allah terhadap kita begitu. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu terhadap masing-masing kita dilihat dengan detil sekali. Bahkan dikatakan wa ma tukhfi sudur, bahkan lintasan hati kita juga Allah tahu. Bayangkan, jelas buatan ini, jelas ya. Kalau jenengan tahu seperti ini, koyo enten CCTV niku kuantun buatan sing aneh-aneh. Mau sing aneh-aneh mikir, mau gibah, ibu-ibu berdua ngobrol. Biasanya kan ini lezat banget kalau gibah, gini apa gini? Para ulama menyebut ghibah tuh lezat katanya. Nek ono forum ngomong orang ceritake wong ki mboten lengkap, seperti sayur tanpa garam. Padahal dosanya seperti makan mayit saudaranya, subhanallah. Kenapa kok dikatakan seperti makan mayit saudaranya? Kenapa coba Bapak Ibu? Jadi kan tahu nih, mayit itu kalau dicubit bales mboten? Mboten. Dibentak-bentak, oh dasar monyet gue. Bangun enggak dia? Enggak bangun. Demikian orang yang ghibah. Ghibah artinya jangan menceritakan keburukan orang lain yang nggak di situ, orangnya jauh, nggak bisa bela diri, koyo mayit itu loh, seperti mayit. Makanya dosanya seperti makan mayit saudaranya sendiri Bapak Ibu, besar dosanya subhanallah. Tapi kadang-kadang orang kalau udah kumpul, wah ini orang cerita kewong mboten lezat. Nah ini masalah. Tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, nggak akan terjadi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu terhadap masing-masing kita memperhatikan secara detil, nggak ada yang terlewat. Kalau kita sadar demikian, insya Allah apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, yang jadi Pak Duku, yang jadi Pak RT, yang jadi rakyat, semuanya itu akan hati-hati betul melangkah karena pertimbangan ini Allah ridho atau tidak, insya Allah ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di antara dalil tentang muraqabatullah adalah Quran surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ayat ke-217, 218, 219 sampai 220. Nanti jangan buka di rumah. Hari ini jangan belum bawa catatan, besok-besok kalau ngaji bawa catatan supaya ada yang diperoleh. Makanya saya rekam tujuannya supaya nanti bisa buka lagi di murojaah di rumah. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakallah kepada zat yang al-aziz ar-rahim. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan alladzi yaraka hina takum, kata Allah, sesungguhnya dialah Allah yang memperhatikan jenengan ketika berdiri. Ini ayat tentang sholat Bapak Ibu.
Begitu jenengan takbir, Allahu Akbar. Allah tuh memperhatikan jenengan di hadapan panjenengan. Bayangkan, jenengan takbir itu Allah berhadapan dengan jenengan. Jenengan nggak melihat Allah, Allah lihat kita. Jadi Allah memperhatikan ketika kita berdiri di dalam sholat, Bapak Ibu. Jenengan badhe sanjang kali Pak Dukuh mawon ngati-ati to jenengan. Atau jenengan ngadep ke Pak Bupati, mikir sing arep dikondokke opo, nek iso sehalus mungkin, sebaik mungkin, gini apa nggih? Gitu, pakai baju terbaik, pakai pewangian. Kita di dalam sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina takum, kata Allah. Wa taqallubaka fis sajidin, bahkan Allah mengatakan Allah tahu setiap perubahan gerakan dari ruku ke sujud, dari sujud bangun, itu Allah perhatikan detil, Bapak Ibu. Masya Allah. Seandainya kita tahu seperti ini, dan malam ini kita sudah tahu faktanya, dengan sudah dapat ilmunya, maka kita akan hati-hati di dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, insya Allah. Nah, itulah nilai dari Ramadan yang harusnya kita bawa. Keadaan di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan ketahuilah Bapak Ibu, inilah derajat agama paling tinggi. Namanya apa? Ihsan. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan belajar hadis arba'in, hadis yang 40. Salah satunya adalah hadis Jibril. Di dalam hadis ini ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ahbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Kata Rasulullah, anta budallaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Faktanya kita tidak melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melihat kita. Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Jadi warisan pertama dari puasa apa? Muraqabatullah. Yaitu apa? Keadaan kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat nggih, jenengan renungkan, nanti jenengan praktekkan di dalam seluruh ibadah panjenengan. Bapak Ibu, saya sebutkan salah satu ayat lagi, Quran surah Ghafir ayat 19. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu ngerti pengkhianatan lirikan mata. Jadi ini ayat ini, lirik itu kepada orang lain itu Allah tahu. Laki-laki lirik wong wedok niku Gusti Allah ngertos. Mboten langsung jelaratan jadi. Kalau wong ayu, wah tambah niku. Tambah mboten langsung. Ternyata Allah tuh ngerti. Allah perhatikan itu. Dikatakan di ayatnya wa ma tukhfi sudur. Bahkan lintasan hati kita berpikir apa Allah tahu. Jadi jangan elek tengati, Allah tahu Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita lahirnya baik, hati kita isinya apa Allah tahu. Maka dari itu kita berhati-hati insya Allah. Nah Bapak Ibu, lantas upayanya apa? Mungkin jangan bertanya, ya Ustadz gimana? Saya pengen dapat muraqabatullah. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ajarkan satu doa pada panjenengan. Ini doa, karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Sarang-sarang ini doa agar kita mendapatkan muraqabatullah, agar kita merasa takut kepada Allah di semua keadaan. Allahumma ini as'aluka khosyataka fil ghaib wassahadah. Pendek doanya pendek doanya, ya Allah, saya mohon kepadamu agar saya takut kepadamu dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi rame. Itu artinya kadang-kadang orang nek rame mungkin isin arep ngopo-ngopo nih dewean, ayo neng kamar dewean wani sing aneh-aneh nyekel gadget dewean teng kamar sing ditonton nopo. Kalau orang bertakwa nggak berani nonton sing elek-elek. Gini apa nggih? Nek ngono akeh ketok alim, pas dewean alim mboten. Nah niku. Saya ada pejabat, subhanallah, terkenal alim,
Wilayah ketangkep jebule berzina di Australia, subhanallah. Ditakoni lha kok wani-wani ne? Lah kene adoh tonggo ora ono. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu, subhanallah. Maka kita mohon kepada Allah. Rasul sudah ajarkan, Allahumma ini as'aluka khasyataka fil ghaibi was syahada. Ya Allah, berikan rasa takut ke hati saya, baik saya sendirian maupun dalam kondisi ramai. Ini satu hadis, ada 3 doa. Ada 3 doa, saya ajarkan kepada panjenengan sekalian. Sarang-sarang wa as'aluka kalimatul haqq fi ridho wal ghadab. Artinya ngaten, ya Allah, saya mohon kepadamu agar kalimat yang keluar dari mulut saya tetap kalimat yang benar, baik dalam keadaan saya suka, ridho, ataupun ghadab dalam kondisi marah. Penting buat doa ini. Penting Bapak Ibu. Orang tua datang ke saya, nangis ini bapak ini. Kenapa Pak menangis? Gara-gara saya, gara-gara saya. Kenapa Pak? Anak saya kecelakaan meninggal dunia, remuk badannya. Loh kok gara-garanya dengan saya keperucut 3 bulan yang lalu. Gara-gara anak ini pacaran, saya nggak terima. Kemudian saya kata, nek kue pacaran wae mending mati katanya. Subhanallah. Yang terjadi apa? Betulan terjadi kecelakaan dan meninggal anaknya, remuk badannya. Subhanallah. Kadang-kadang kita Bapak Ibu dalam kondisi marah kadang-kadang keperucut kalimat yang buruk. Gini apa nggih? Jadi dengan anaknya nggak mau, dasar anak setan. Subhanallah. Gini apa nggih? Kadang-kadang begitu. Ini saya tidak cerita orang lain, saya juga kadang-kadang begitu. Kadang-kadang sok marah. Ya subhanallah. Maka ada doanya, ya Allah jadikan kalimat yang keluar dari mulut saya tetap yang hak, tetap yang baik. Baik dalam kondisi ridho maupun dalam kondisi marah. Seperti ibunya Sudais. Jangan kita tahu kisahnya nih. Tahu Sudais siapa? Imam Masjidil Haram yang suaranya enak itu, masya Allah. Imam Sudais tahu nih? Ketika kecil, suatu ketika ibunya menyiapkan makanan di meja karena ada tamu hendak datang. Sudah siap, tamu sudah deket, tahu-tahu sudah kecil ngambil taplaknya digeret semua, bral rusak kabeh. Kalau kita gimana kira-kira? Oh, dasar anak setan, marah teko tamu deh mangan kue gini kan gitu. Apa yang dilakukan ibunya? Mudah-mudahan kue dadi Imam Masjidil Haram yole. Setiap dia berbuat jelek, begitu doanya dan terjadi jadi Imam Masjidil Haram. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Wong lagi nesu kok dongannya tetap apik nemu angel niku. Ini apa nggih? Wong lagi kesetanan kok pripun? Angel pol-polan niku. Ngerti ilmu ini kadang-kadang so angel. Maka kita berdoa, ya Allah, jadikan kalimat yang keluar tetap kalimat yang hak walaupun saya lagi marah. Sekarang pertanyaannya, nek bacut keperucut kayak orang tua tadi, mati kue, itu gimana caranya? Ali Imran 135-136. Faida fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jikalau panjenengan kepeksa keperucut sing elek, segera ingat Allah dan beristighfar, ya Allah minta kepada Engkau diganti yang tadi saya cabut ya Allah. Doa saya kepada anak saya yang tadi saya cabut ya Allah, ganti dengan kebaikan ya Allah. Gitu Bapak Ibu, segera, jangan tunggu waktu. Jangan tunggu waktu, apalagi doa orang tua ke anak itu makbul. Seperti kasus tadi. Ini yang saya ceritakan kisahnya tadi bukan orang jauh. Orang dekat dengan saya Bapak Ibu. Subhanallah. Kemudian doa yang ketiga masih dalam satu hadis dikatakan sarang-sarang wa as'aluka qasda fil faqri wal ghina. Artinya ngaten, ya Allah, saya minta kepadamu agar saya tetap hidup sederhana dalam kondisi miskin maupun kaya. Penting buatan Ibu? Penting. Kenapa penting Bapak Ibu? Banyak orang yang bertambah penghasilannya bertambah miskin. Saya menyaksikan banyak yang seperti itu. Ndek ben gek penghasilannya 5 yuto nganggo vario 1 selawe cukup. Begitu 10 yuto pengennya expander. Dadine tambah miskin itu. Malah dadi orang sedekah numpuk-numpuk nggo tuku expander, urung ketukun mati. Subhanallah. Nggih? Maka di sini dikatakan Rasulullah ajarkan, ya Allah, jadikan saya tetap hidup sederhana dalam kondisi saya kurang maupun lebih. Dan saya menyaksikan Bapak Ibu, orang-orang yang tadinya usahanya susah, tiba-tiba maju, malah ratau sedekah.
Zamane isih cilik malahan sedekah oke. Subhanallah, ini banyak terjadi Bapak Ibu. Karena ini doa dari Nabi Muhammad SAW, pasti ini penting Bapak Ibu. Mungkin jenengan yang belum merasakan jadi kaya, iya, oh nih aku tetap sugih, tetap aku tetap sederhana. Iya saiki. Barang jenengan penghasilannya oke, ketok kabeh kebutuhannya. Aku pengen rumah sing apik, pengen mobil sing apik, ketok kabeh. Subhanallah. Yang tadinya tidak terlihat. Makanya ada doa seperti ini. Doa ini pendek, 3 doa dihafalkan, dan langsung dipraktekkan. Ngaji sama Ustadz Wahid harus ada bekasnya. Jenengan langsung praktek. Makanya harus ditulis, dihafal. Supaya apa? Ngajinya hasil, ngajinya ngetes Bapak Ibu. Sangat dipahami Bapak Ibu nggih? Insya Allah. Jam berapa sekarang? Tes lihat buatan? Baru 1 loh. Saya kasih 2 deh. Ya ada 8 insya Allah tentang nilai-nilai Ramadan. Nanti di pertemuan berikutnya kita mixing antara belajar ini sedikit tambahan plus belajar kitab sholat. Pertama kita belajar kitab sholat dulu, karena sholat adalah ibadah yang kali pertama dihisab. Baik sholatnya maka baik seluruhnya, buruk sholatnya maka buruk seluruhnya. Jadi kan mungkin bertanya, toh, masa sih nek sholatnya apik kabeh? Dalilnya apa? Quran surah Al-Ankabut 45 tentang bahwa yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti kita bahas insya Allah. Hal kedua yang harus kita pegangi nilai dari Ramadan adalah bahwa Bapak Ibu, puasa itu adalah ibadah yang jauh dari riya, ujub, dan sum'ah. Bapak Ibu, pentingkah ini? Pentingnya pol-polan. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu 2. Salah satunya adalah ikhlas karena Allah. Jenengan sholatnya bener tapi bukan ikhlas karena Allah, nggak ditampi Bapak Ibu. Jenengan sedekah kalau nggak ikhlas karena Allah, nggak diterima Bapak Ibu. Dan puasa mengajarkan kepada kita ibadah paling ikhlas. Kenapa? Kalau jenengan besok puasa, jenengan nggak cerita ke orang lain tahu nggak jenengan puasa? Nggak tahu. Beda dengan sholat kelihatan, haji kelihatan, umroh kelihatan, nek puasa anggere jenengan ra crito yo wong ora ngerti gini apa nggih. Jenengan akan ketahuan sudah bilang, engko sore buka nganggo apa yo? Ketahuan kalau begitu. Mau bunyi alhamdulillah aku entuk rezeki sahur nganggo ayam. Ketahuan. Gini apa nggih? Asal jenengan nggak cerita maka nggak ketahuan. Demikianlah puasa mengajarkan kepada kita. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi artinya firman Allah yang tidak di dalam Al-Quran diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, namanya hadis qudsi. Allah berfirman, Kulu amali bani Adam lahu, kata Allah, sesungguhnya seluruh ibadah amalan kita manusia lahu, kembali kepada kita, untuk kita, sholat kita, sedekah kita, perbuatan baik kita ke istri kita, ke anak kita, kita membiayai anak, berbuat baik ke tetangga, semuanya lahu, semuanya kembali kepada kita, kata Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Fa'inahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan kasih pahalanya, kata Allah. Kenapa Bapak Ibu? Para ulama menyebut sebab orang itu kalau puasa itu benar-benar ikhlas karena Allah. Jenengan tadi siang hari nggak mau dahar karena Allah. Ini bongi. Walaupun nggak ada orang jenengan nggak berani karena Allah. Masya Allah. Disebabkan karena perbuatan itulah, ikhlas karena Allah itulah, maka dikatakan fa'innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan tanggung pahalanya. Tadi pagi saya pengajian menyampaikan hal ini, ada ibu-ibu tanya, Ustaz, itu berlaku untuk puasa Ramadan atau seluruh puasa? Seluruh puasa Bapak Ibu. Makanya di antara warisan puasa kepada kita di luar bulan Ramadan, ya tetap puasa minimal dalam 1 bulan 3 hari Bapak Ibu. 3 ada 6 hadis terkait dengan itu, ayamul bid.
puasa tengah bulan 13, 14, 15 itu afdol. Lali tanggal kuwi sing penting sesasi telung dino, Senin, Kamis, Senin, jangan ditinggal. Kalau mau baik banget apa Daud, sehari puasa sehari tidak, tapi nggak disarankan, berat Bapak Ibu, berat. Ponakan saya ada yang seperti itu sampai hari ini, dari mulai SMA sampai sekarang sudah mau menikah masih puasa Daud. Setidaknya Senin Kamis nggak kuat Ustaz, setidaknya telung dino di dalam satu bulan. Kenapa Bapak Ibu? Secara asal amalan kita tuh dilipatkan 10. Seseorang yang 1 bulan puasa 3 hari maka diberi pahala seperti 10 hari. Kalau 3 hari berarti seolah-olah 1 bulan. Berarti kalau jenengan setiap bulan 3 hari koyo-koyo to puasa sepanjang tahun Bapak Ibu. Makanya sesusah apapun kita, kalau bisa puasa minimal 3 hari dalam 1 bulan. Nggak harus 13, 14, 15 gitu. Yang afdol 13, 14, 15 Hijriah. Tapi kalau terpaksanya kok pas itu pas sakit, pas lupa, maka minimal 3 hari dalam 1 bulan. Nah, dikatakan illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu untukku, saya sendiri yang akan tanggung pahalanya. Ini metode dari Allah Bapak Ibu. Kalau ada kalimat begini, wa ana ajusibi, maksudnya Allah tuh kasih pahala besar banget terhadap ibadah itu, yaitu ibadah yang benar-benar ikhlas karena Allah. Berarti kalau jenengan sholat betul-betul ikhlas karena Allah, pahalanya besar banget. Jenengan sedekah ikhlas karena Allah, pastinya besar sekali. Jenengan tahu nih Bapak Ibu, ada hadis dari Muhammad SAW yang sangat terkenal, jenengan sering pernah dengar, sabaatun, 7 golongan. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah yauma la dhilli ila dhilluh, hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah saja. 7 golongan ini bukan pembatasan, ini ada tahrij hadis. Kata-kata 7 golongan itu bukan berarti mung pitu kuwe tok mboten. Nanti kalau jangan belajar hadis akan tahu. Tapi di hadis ini dikatakan sabaatun, 7 golongan. Salah satunya Bapak Ibu, salah satunya adalah dikatakan rojulun, seseorang tasodako bisodakotin, sodakoh dengan suatu sodakoh. Ya, perhatikan kata kuncinya di sini, faakfaha, kemudian dia menyembunyikan sodakohnya itu, nggak cerita-cerita maksudnya itu. Nih, sampai dikatakan hatta la ta'lama simaluhu mayungfiku yaminihi, sampai-sampai tangan kirinya tuh nggak ngerti apa yang disodakokan oleh tangan kanannya. Mungkin nggak itu? Mungkin buatan. Dengan sodako tangan kanan, tangan kiri buatan ngertos, mungkin buatan. Angel, gini mungkin. Maksudnya bagaimana? Namanya tangan ini lah bareng-bareng terus. Nyupir, yo konco paling cerak, yo tangan kanan kiri. Lungo-lungo yang di bareng-bareng. Maksud hadis ini maksudnya Bapak Ibu, jenengan itu punya ibadah yang orang terdekat itu nggak tahu. Jenengan di ujung malam bangun, suami lagi tidur, jenengan berdoa kepada Allah, sholat nangis, suami pun nggak tahu. Itu maksudnya. Jadi kita beribadah bahagianya kalau nggak diketahui oleh orang lain. Itu yang diajarkan puasa kepada kita. Sekali lagi, nek jenengan puasa asal jenengan nggak cerita-cerita, orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Harusnya begitu setiap ibadah. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, opo-opo dadi status. Gini apa gini? Coba di sini, yang tidak umroh nopo haji, kuat nggak jenengan nggak moto-moto di sana? Gue kenang-kenangan Ustadz, iyo pernah mau kenang-kenangan suwi gue status. Salah satu pekerjaan setan Bapak Ibu, kata Ibnul Qayyim, adalah geliti orang yang punya ibadah sudah tersimpan, suruh diceritakan. Cerita orang kok ikhlas. Begitu ini dia cerita, maka pahalanya turun. Derajat tertinggi ibadah ada yang tersimpan. Begitu diceritakan walaupun ikhlas, turun pahalanya. Kalau diceritakan kemudian pamer, hilang. Itu yang namanya riya, subhanallah. Hari ini Bapak Ibu, Jamaah Al-Ma'arij, saya Busri, iki loh mumpung saya di depan Ka'bah, siapa yang mau titip doa?
di foto cekrek nggak status. Subhanallah, hilang bukan pahalanya. Saya nggak menuduh. Insya Allah ikhlas, insya Allah. Ning berpotensi buatan ikhlas. Itu maksudnya. Ini untuk diri sendiri, tidak menuduh orang lain. Jenengan bikin status, alhamdulillah. Hari ini meskipun panas terik luar biasa, saya dimampukan oleh Allah keluar dari hotel menuju ke Masjid Nabawi. Diberi kekuatan kakinya oleh Allah dan saya bisa sholat banyak sekali. Alhamdulillah karena Allah. Di status dan status. Ini pengumuman apa-apa nih. Hari ini begitu. Bahkan ada orang bantu orang tuanya. Alhamdulillah dapat rezeki. Hari ini saya bisa bantu ibu beliin beras 20 kilo. Neng status. Subhanallah. Hilang bukan pahalanya. Hari ini begitu Bapak Ibu. Dengan gadget di tangan kita berpotensi banget yang namanya pahala itu hilang gara-gara diumumkan. Lah puasa itu mengajarkan kepada kita nek dua ibadah disimpan fa'aqwaha, disimpan, jangan diceritakan. Jadi kita belajar dari puasa sampai derajat di mana bahagianya kita kalau nggak diketahui orang lain, bukan bahagianya justru diketahui oleh orang lain. Sangat dipahami Bapak Ibu? Sangat dipahami Bapak Ibu? Iya, zaman sekarang itu memang zaman medsos yang subhanallah susahnya luar biasa. Maka Bapak Ibu, di bab ini saya tutup dengan Quran surah Al-Qiyamah ayat kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Pendek-pendek nih kata Allah, saya bersumpah dengan nafsul lawamah. Apa nafsul lawamah? Nafsu yang Allah letakkan berupa nafsu yang baik di dalam diri kita. Itulah indikator terbaik sesungguhnya kita tahu kita sedang ria atau tidak. Nek jenengan cerita sama orang, jenengan sebenarnya tahu tujuan cerita saya itu apa, kan jenengan tahu. Ini apa nggih? Jangan ngerti, aku pikir pamer, ngerti mboten? Ngerti, kita tuh tahu. Maka nafsu lama mengatakan mbok ojo kaya ngono. Kita tuh kan bentur di dalam hati. Gini apa lagi? Jenengan bernesu kali tiang. Ada perasaan, loh kok yo nesu, ngopo to kok yo nesu. Ada nggak perasaan seperti itu? Iya, itu namanya nafsu lawamah. Nafsu yang menjadi indikator nek awet di darat elek ini janjane udah diberi peringatan oleh diri kita sendiri. Ya Allah, kok yo mau nesu karo anakku to yo, mbok yo ora kaya ngono to. Begitu. Makanya Bapak Ibu, untuk melatih kita mendapatkan ibadah yang betul-betul tersimpan, gunakan tuh nafsu lawamah. Sehingga ketika ada peringatan, ojo, ya dituruti, jangan ditabrak, orang urusan, pokoknya. Nah ini masalah. Kadang-kadang kita mengatakan begini, saya tuh nggak bermaksud sombong, saya cerita ini tidak bermaksud sombong, ini diceritakan. Subhanallah. Saya tuh nggak bermaksud ria, saya cuma cerita aja. Nah, namanya ya apa itu namanya? Nafsu lawamah kita sebenarnya udah kasih peringatan, indikator lampu kuning, mbok ojo kaya ngono. Kemudian dikatakan, kadang-kadang kita mengatakan saya tuh cuma ngasih motivasi, ngasih contoh. Kilo, saya tuh sedekah nih, subhanallah. Satu waktu mungkin bisa di tempat yang orang gak ada yang sedekah satupun, kita sodako diperlihatkan, itu sunnah. Tapi kalau di tempat yang banyak orang sudah sodako disimpan sebagaimana tadi, tangan kanan sodako, tangan kiri nggak ngerti maksudnya. Kalau bisa orang terdekat pun nggak tahu. Hasan bin Ali punya ibadah yang bahkan istrinya pun nggak mengerti. Ketika meninggal dibuka ininya ada bekas untuk gendong gandum. Begitu di hari meninggal, orang-orang miskin bersaksi, kok nggak ada lagi ya sekarang yang nganter gandum di depan pintu saya kalau malam. Bayangin, ketahuan ketika meninggal, saking disimpannya. Mungkin jenengan punya ibadah, seorang suami pergi dari rumah, oh punya uang 20.000 diberikan makanan, dikasihkan orang yang di pinggir jalan, istri nggak tahu, anak nggak tahu, ketahuannya begitu sudah meninggal, dek ben bojone sampean iki lho, aku sok urung dalan sak ngekei wong-wong susah. Masya Allah Bapak Ibu, top. Kalau itu bisa, itulah warisan puasa, yaitu keadaan di mana bahagianya kita adalah justru ketika ibadah kita nggak diketahui orang lain. Dan itulah satu di antara 7 golongan orang yang mendapat naungan dari naungan Allah, ladili ila dilluh,
yang hari itu nggak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua nilai dari Ramadan yang bisa kita ambil. Malam ini sepertinya cukup sampai di sini dulu. Kurang bijaksana kalau terlalu lama. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan kita masuk ke belajar kitab sholat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusan kita sehingga pembelajaran kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan duduk malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, sifat ilmu itu seperti air. Air itu hanya akan mencari tempat yang rendah. Air hanya ke atas kalau dipompa, didorong-dorong. Maka ilmu itu seperti air. Saya kadang-kadang salut nih, di antara jamaah ada yang profesor, doktor, mantan dekan UNY, mau duduk di belakang. Masya Allah, itu orang yang betul-betul diberkahi. Karena kalau dia memegang kedudukannya, nggak mau duduk bersama. Subhanallah. Karena mereka sadar ilmu itu memang seperti air. Dia akan mendatangi orang yang merendahkan dirinya, meletakkan hatinya di bawah, tidak merasa tinggi. Maka itu kunci Bapak Ibu. Maka alhamdulillah malam hari ini jenengan duduk seperti ini. Saya lebih muda dari jenengan sebagian. Jenengan meletakkan di hati di kondisi seperti ini, dan jenengan bisa, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebenarnya malam hari ini. Kalau ada satu dua pertanyaan nanti monggo setelah ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada satu dua pertanyaan monggo Mas.